Anda pernah nggak sih kayak lagi dengerin orang ngomong atau mungkin pas rapat gitu ya, rasanya tuh orangnya ngomongnya panjang lebar, kata-katanya banyak, kedengarannya canggih mungkin, tapi kok intinya mana gitu ya? Atau kalau jujur nih, kita sendiri jangan-jangan pernah juga kejebak ngomong, terus padahal nggak yakin mau bilang apa. Nah, ini nih fenomena yang mau kita bedah hari ini. Kita ambil dari bab 57, buku The Art of Thinking Clearly, judul babnya aja udah lumayan ngena nih. Jika tak ada yang ingin dikatakan, diam saja. Soal twaddle tendency atau ya gampangnya kecenderungan ngelantur atau mengoceh. Oke, kita coba pahami bareng ya, kenapa sih kita bisa gitu, terus gimana ngenalinnya di orang lain, dan mungkin juga di diri kita sendiri. Yuk, kita mulai. Iya, ini menarik banget sih, sekaligus ya bisa jadi masalah juga ya. Kayaknya ada rasa nggak nyaman gitu loh sama hening, atau kalau harus ngaku terang-terangan, wah saya nggak tahu nih. Akibatnya ya itu, kita sering banget tergoda ngisi kekosongan itu pakai kata-kata. Seolah-olah kalau ngomongnya banyak atau rumit, itu bisa nutupin isi yang sebenarnya kurang. Sumber yang Anda sebut tadi bilang ini upaya buat nutupin kurangnya pengetahuan ya kan? Dan seringnya nggak sadar lagi. Betul, dan di sumber itu ada contoh yang wah jelas banget sih. Mungkin agak ekstrim ya, tapi efektif buat gambarin ini. Ingat kasus Miss Teen South Carolina tahun 2007 itu nggak? Yang pas ditanya soal kenapa orang Amerika ada yang nggak bisa nunjuk negaranya di peta? Jawabannya kan viral tuh, karena ya jawabannya muter-muter, nggak jelas, ngulang-ngulang kata nggak penting. Itu contoh nyata banget kan, twaddle tendency pas lagi panik, merasa harus ngomong tapi nggak ada isinya. Tepat sekali. Secara psikologis memang gitu. Tekanan, entah itu di lomba, wawancara kerja, atau bahkan ngobrol biasa aja, itu bisa micu respon kayak gitu. Ada keinginan dasar gitu ya, pengen kelihatan pinter, kompeten, nggak mau kelihatan bodoh lah. Nah, pas pengetahuan aslinya nggak ada, otak kayak cari jalan pintas aja, produksi kata-kata terus. Ini nggak selalu niat nipu sih. Kadang ya murni refleks aja karena gugup, atau karena kita mikir kalau jago ngomong itu pasti pinter. Padahal ya, seperti kata buku itu, mending diam daripada ngoceh. Nah, yang menarik lagi nih, ternyata nggak cuma dalam bentuk jawaban ngaco gitu ya. Sumber kita juga nunjukin bentuk ocehan yang lebih halus, yang mungkin malah lebih sering kita temuin di kantor atau lingkungan akademis gitu. Contohnya kutipan dari filsuf Jerman, Jürgen Habermas. Bukan buat ngeritik pemikirannya ya, tapi sebagai contoh gimana bahasa yang rumit banget, penuh jargon, strukturnya jelimet gitu, itu bisa jadi cara buat nyamarin gagasan yang mungkin sebenarnya simple atau malah nutupin argumen yang kurang kuat. Bahasa susah dicerna itu kadang bikin kesannya dalam gitu, padahal... Nah ini nyambungnya ke konsep lain yang juga ada di sumber Anda. Dari bab 16 kalau nggak salah ya. Soal chauffeur's knowledge, pengetahuan sopir. Ingat kan analogi Max Planck? Sopirnya sering dengerin dia ngasih kuliah yang sama, terus ngerasa bisa juga dia ngasih kuliah itu. Dia bisa niru gaya ngomongnya, kata-katanya persis, tapi pemahaman dasarnya, nggak ada. Nah, twaddle tendency yang pakai bahasa rumit ini bisa jadi mirip gitu. Pakai jargon, kalimat berbelit, kedengaran kayak ahli, padahal pemahamannya mungkin cetek, kayak si sopir tadi. Kita ini kan gampang kagum ya sama yang kelihatan rumit, dianggap wah ini pasti cerdas banget nih orang. Oh, jadi kayak dua sisi gitu ya. Satu sisi ngoceh karena panik kayak Miss Teen tadi, sisi lain pakai bahasa tingkat dewa yang bisa jadi cuma kedok buat pengetahuan sopir. Bisa dibilang gitu, dua-duanya sama-sama menghasilkan omongan yang nggak sebanding sama pemahaman di baliknya. Yang satu mungkin lebih karena ya panik sesaat, yang satu lagi bisa jadi udah gaya komunikasinya gitu, sadar atau nggak sadar. Dua-duanya manfaatin asumsi kita kalau banyak ngomong, atau ngomongnya rumit itu pasti artinya tahu banyak. Padahal kan di buku itu ditekankan lagi ya, terutama di bab 16 soal pengetahuan supir, ahli sejati itu justru tahu batasannya, mereka nggak malu bilang, saya nggak tahu, atau kalau bisa dijelasin simple, ya dijelasin simple aja. Oke. Terus apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Coba deh ingat-ingat lagi. Di mana Anda paling sering menemuin fenomena ngoceh ini? Mungkin pas rapat di kantor, ada kolega jelasin muter-muter nggak jelas juntrungannya, atau pas baca opini yang bahasanya keren tapi argumennya lemah. Atau dengerin pakar ngomong tapi kok normatif banget, ngawang-ngawang gitu. Ngenalin pola ini penting banget loh. Biar Anda nggak gampang terkecoh sama bungkusnya aja. Biar fokus ke isinya. Dan tentu aja ini pengingat buat kita semua juga. Biar komunikasi kita lebih efektif, nggak muter-muter. Intinya sih,
Kita perlu punya semacam filter gitu ya, buat nyaring omongan kosong. Jangan sampai kerumitan bahasa atau banyaknya kata bikin kita minder atau malah ketipu. Belajar buat lebih menghargai penjelasan yang jelas, yang jujur secara intelektual. Ya kayak pesan utama dari bab 57 tadi, dan juga nyambung ke bab 16. Ngaku nggak tahu atau milih diem pas emang nggak ada yang substansial buat diomongin, itu seringkali jauh lebih baik daripada ngelantur nggak jelas. Jujur sama diri sendiri, termasuk berani bilang, saya nggak paham, atau saya nggak tahu. Itu tanda kuat loh, bukan lemah. Satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Tadi kan kita udah bahas gimana ngenalin kecenderungan goceh ini di orang lain ya. Tapi coba deh kita lihat ke diri sendiri. Seberapa sering sih kita, mungkin tanpa sadar ya, kejebak ngoceh juga? Pas lagi nggak yakin, atau pengen kelihatan lebih tahu, atau ya cuma nutupin gugup aja. Situasi kayak apa sih yang biasanya bikin kita pengen terus ngomong padahal isinya mungkin tipis? Nah, renungan ini mudah-mudahan bisa jadi langkah awal ya, buat kita semua bisa komunikasi lebih jujur dan efektif lagi.